Bab 1586. Setelah kembali dari Sekte Gunung dan Sekte Langit, Wira akhirnya memahami sesuatu, yaitu dirinya harus memiliki kekuatan yang mutlak jika ingin berdiri di puncak. Ketika saat itu tiba, dia baru bisa mencapai kesuksesan dan menjadi penguasa. Kalau begitu, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Kini pemenangnya sudah diketahui, apa kita masih akan menonton seperti ini? Tanya Biantara sambil menatap Wira. Nggak usah terburu-buru, Wira mengetuk meja dengan perlahan. Senyuman di wajahnya sontak melebar. Kemudian, dia menyesap teh sebelum meneruskan, Ihsan memang sudah kalah, tapi Prabu belum tentu sudah menang. Ihsan bukan orang yang mudah menyerah. Selain itu, aku memahami latar belakang keluarga Barus. Mereka kehilangan banyak pasukan, jadi sudah waktunya mendesak orang yang berada di belakang mereka untuk keluar. Ini baru tujuan kita. Kerajaan Beluana dan Kerajaan Nuala sudah memulai pertarungan. Apalagi, Kerajaan Beluana baru berganti penguasa. Hal ini kelihatannya tidak ada kaitan apa-apa, tetapi orang cerdas pasti mengerti. Jadi, menemukan orang di balik semua ini adalah tujuan Wira. Biantara, terus pantau situasi perang. Kalau ada situasi khusus atau terjadi perubahan, langsung beritahu aku, perintah Wira. Biantara mengiyakan, lalu langsung keluar. 3 hari kemudian, karena Yuda telah kembali ke perbatasan, pasukan kembali berada di bawah kendali Prabu. Selama 3 hari 3 malam, semua pasukan kerajaan Nuala hanya minum-minum dan bersenang-senang, bahkan pertahanan mereka tidak bisa dibilang kuat. Jika musuh muncul pada saat ini, mereka pasti mengira bisa membunuh Prabu kapan saja. Namun, nyatanya semua ini hanya rencana yang disusun oleh Prabu. Prabu telah mengatur pasukan elit di sebelah kiri dan kanan markas. Begitu ada yang menyerang, kedua pasukan ini akan langsung menyergap dan memulai pertarungan. Sementara itu, ketiga jenderal yang berada di kamp juga hanya umpan untuk mengelabui musuh. Mereka sedang menunggu musuh untuk menyerang. Dengan demikian, mereka tidak perlu berjerih payah lagi. Di dalam kamp, Ihsan dan lainnya masih belum mengambil tindakan. Bukannya waktu itu ada yang bilang mereka ditemukan di sekitar markas kita. Ihsan pasti sudah tahu kita terus bersenang-senang, tapi kenapa masih diam saja? Ini adalah kesempatan bagus, apa mereka akan melewatkannya begitu saja? Tanya Prabu sambil menatap wakil jenderal di sampingnya. Jenderal, kami terus memantau pergerakan Ihsan. Dia memang nggak terlihat berniat mengerahkan pasukannya. Apa mungkin dia takut padamu? Dia nggak berani melawan pasukan kita lagi. Timpal wakil jenderal itu. Bab 1587. Sepertinya, ada sesuatu di balik semua ini. Ihsan nggak mungkin menerima kekalahan semudah itu. Apalagi, dia tidak membawa pasukannya kembali. Ini artinya, dia masih berniat untuk melawan. Kita harus terus berwaspada, ucap Prabu sambil melemparkan gelas di tangannya ke samping dan mengernyit. Prabu bukan orang yang suka minum-minum, semua ini hanya bagian dari rencananya. Sayangnya, Ihsan malah tidak terjebak, membuatnya tidak tahu harus bagaimana untuk sesaat. Bagaimana kalau kita langsung memimpin pasukan ke tempat Ihsan? Sekarang dia bersembunyi di gunung, ada banyak pasukannya di sekitar sana. Tapi, jumlah kita lebih banyak, pasti bisa menang. Usul wakil jenderal. Mendengar ini, jenderal lainnya sontak mengangguk setuju. Pemikiran mereka sama, yaitu segera membunuh Ihsan atau mengusir pasukan kerajaan Nuala secepat mungkin agar tidak terjadi hal-hal tak diinginkan. Selain itu, mereka juga bisa membalas penghinaan sebelumnya. Bagaimanapun, Ihsan terlalu sombong saat posisinya unggul waktu itu. Mereka tidak bisa menerima perlakuan tersebut. Nggak boleh. Ihsan sangat licik, dia jenderal besar kerajaan Beluana, kemampuannya sangat luar biasa. Dia memang kalah kali ini, tapi aku curiga ada sesuatu. Kalau nggak, mana mungkin dia nggak mengatur pasukannya. Kalian keluar dulu dan urus pasukan masing-masing. Kalau mereka nggak berniat untuk menyerang, kita nggak perlu bersandiwara lagi di sini. Aku akan memikirkan cara untuk situasi ini, perintah Prabu. Begitu mendengarnya, semua orang langsung meninggalkan kamp. Pada saat yang sama, di kamp kerajaan Beluana. Jenderal, Raja mengutus orang untuk bertemu denganmu. Orang itu sudah berada di depan kamp. Apa kita harus menyuruhnya beristirahat dulu atau langsung menyuruhnya masuk? Tanya seorang prajurit yang buru-buru berlari masuk dengan hormat. Orang yang diutus raja, ekspresi Ihsan sontak berubah, napasnya memburu. Dia membatin, aku kalah, jadi raja ingin menyuruh orang menggantikan posisiku. Raja begitu nggak percaya padaku. Meskipun jenderal yang sedang bertugas tidak harus menuruti perintah raja, Ihsan tidak akan berani membantah perintah Ciputra, apalagi melawannya secara terang-terangan. Jika tidak, kepalanya ini pasti akan dipenggal. Setelah ragu-ragu sesaat, Ihsan menggertakkan giginya dan membalas, suruh dia masuk. Tidak ada gunanya menghindar, tidak ada yang tahu apakah itu berkah atau musibah. Segala sesuatu sudah ditakdirkan. Jenderal Ihsan, ketika Ihsan masih memikirkan cara untuk menghadapi si pendatang, seorang pria sudah berjalan masuk sambil tersenyum. Pria ini memakai jubah dan tampak berkarisma. Usianya hampir sama dengan Ihsan, tetapi semua rambutnya sudah beruban sehingga sulit untuk memastikan umurnya.
Apa tujuanmu datang ke markasku? Tanya Ihsan langsung. Bab 1588. Ihsan tidak berbasa-basi dengan pria itu. Lagi pula, mereka tidak saling mengenal, untuk apa berpura-pura akrab. Jika Ciputra memang berniat untuk melengsarkannya, Ihsan akan pergi secepat mungkin dan pulang untuk bersantai. Jenderal pasti sudah salah paham, makanya memusuhiku seperti ini. Tenang saja, Raja nggak marah karena kamu kalah. Dia justru mengutusku untuk menghiburmu. Tentunya, aku datang kemari untuk membantumu mengalahkan Prabu. Jelas pria itu. Ihsan awalnya tertegun, lalu segera bertanya, kamu serius? Ketika jenderal memimpin pasukan untuk berperang, mereka tentu ingin menang dan mendapatkan wilayah baru untuk negaranya. Dengan demikian, mereka baru memiliki prestasi. Meskipun gugur dalam peperangan, hal ini lebih bermartabat daripada dilengsarkan dari jabatan. Tentu saja serius. Semua ini pesan dari raja. Seperti yang kukatakan, aku bisa membantumu meraih kemenangan. Jadi, apa kamu bersedia mengobrol denganku sekarang? Ketika berbicara, pria itu pun melirik beberapa prajurit di belakang. Maknanya sangat jelas, yaitu hanya ingin mengobrol dengan Ihsan tanpa ada orang lain. Lagi pula, situasi sedang tidak stabil sekarang, mungkin saja ada prajurit yang berniat untuk memberontak. Baiklah, setelah mengiyakan, Ihsan melambaikan tangannya kepada beberapa prajurit di depan dan berkata, kalian pergi dulu, ada yang ingin kubicarakan dengan tuan ini. Tanpa izinku, jangan ada yang masuk ke kampku. Ini perintah, yang berani melanggar akan dihukum mati. Ucapan Ihsan terdengar sangat tegas. Dalam sekejap, para prajurit pun meninggalkan kamp. Saat ini, Ihsan berkata, tuan, silakan duduk. Omong-omong, aku belum tahu identitasmu. Ihsan segera menuangkan teh untuk pria itu, lalu duduk di sampingnya. Dia punya firasat bahwa pria ini adalah penyelamatnya dan mungkin bisa membantunya memikirkan cara untuk mengalahkan musuh. Beberapa hari ini, Ihsan tidak membuat pergerakan apapun karena belum mendapatkan cara yang sempurna. Jumlah pasukan kerajaan Beluana berkurang banyak, sementara kerajaan Nuala masih punya puluhan ribu pasukan. Apalagi mereka adalah pihak yang menyerang, jangan harap bisa menaklukkan kota jika kekuatan tempur mereka tidak mencapai 3 kali lipat dari pihak lawan. Itu sebabnya, Ihsan tidak berani bertindak gegabah. Nggak perlu sungkan, panggil saja aku Antares, sahut pria itu. Antares. Ihsan memikirkannya dengan saksama, tetapi bisa memastikan tidak pernah berhubungan dengan orang ini, apalagi mendengar informasi tentangnya. Tuan, kalau begitu, kamu punya cara apa untuk membantuku mengalahkan musuh? Tanya Ihsan langsung. Kini, dia hanya ingin menang dan tidak peduli pada hal lain. Dia ingin mendapatkan kembali kehormatannya. Bab 1589. Mudah saja, aku akan membantumu membunuh Prabu dulu. Dengan demikian, pasukan mereka akan goyah. Ketika saat itu tiba, kamu hanya perlu membawa pasukanmu menyerang dan meraih kemenangan. Tanpa pimpinan dari jenderal, mereka nggak akan bisa apa-apa, meskipun menang jumlah. Kamu seharusnya sudah mengerti maksudku, kan? Tanya Antares sembari memicingkan mata. Ekspresi seperti itu tampak sangat licik, juga tidak seperti orang yang bercanda. Hanya saja, Ihsan seketika merasa agak kecewa. Dia semula mengira Antares adalah ahli perang dan bisa membantunya mengalahkan Prabu, tetapi ternyata malah mengusulkan strategi tercela begini. Selain itu, ada banyak celah dari ide ini. Bagaimana mungkin pasti bisa menang? Di medan tempur, yang berhasil membunuh jenderal pihak lawan tentu akan unggul. Bukan hanya Ihsan, tetapi Prabu juga memahami hal ini. Jika tidak, mereka tidak mungkin memimpin puluhan ribu pasukan untuk bertarung waktu itu. Sepertinya jenderal kurang menyukai usulku ini. Apa yang kamu khawatirkan? Kamu nggak percaya pada kemampuanku? Tanya Antares sambil menyeringai. Kemudian, dia mengambil cangkir teh dan menekannya dengan cukup ringan. Saat berikutnya, cangkir itu sontak berubah menjadi abu. Sebelum Ihsan tersadar dari keterkejutannya, Antares sudah berjalan ke rak pedang di samping dan mengambilnya. Dia menyentuh pedang tersebut, lalu terjadi sesuatu yang sungguh mengejutkan. Pedang tersebut terbelah menjadi 2 bagian. Manusia biasa tidak akan mampu melakukan hal seperti ini. Ihsan pun terbelalak melihatnya, napasnya memburu. Jika tidak melihat dengan mata kepala sendiri, dia tidak akan mempercayai kejadian ini. Biar ku perkenalkan diri ulang. Aku berasal dari Sekte Gunung, kamu seharusnya pernah mendengar nama ini, kan? Raja bisa menjadi penguasa karena sekteku. Tanpa bantuan kami, dia masih seorang pangeran dan nggak mampu menguasai 3 provinsi, jelas Antares. Sekte Gunung. Ihsan hanya seorang jenderal, tidak memahami tipu muslihat yang digunakan para penguasa untuk mencapai tujuan mereka, apalagi persekongkolan di balik semua itu. Antares seolah-olah memahami kebingungannya ini. Dia meneruskan, di dunia luar, ada 2 tempat yang cukup ajaib, yaitu Sekte Gunung dan Sekte Langit. Kedua sekte ini selalu berkonflik dan berlatih ilmu bela diri. Jika dibandingkan dengan manusia biasa seperti kalian, kami jelas lebih hebat. Melompati tembok dan membunuh seorang jenderal adalah hal yang sangat mudah bagi kami. Raja akan perlahan-lahan menjelaskannya kepadamu nanti.
Setelah itu, kamu akan tahu perkataanku ini memang benar. Ihsan mengangguk mendengarnya. Dia telah memahami semuanya. Pantas saja, Ciputra tiba-tiba memberontak dan menjadi raja dalam semalaman. Ternyata, dia mendapatkan bantuan dari ahli bela diri. Setelah dipikir-pikir, tidak ada yang perlu dibingungkan. Ciputra memang ambisius sehingga akan menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya. Selain itu, tahta adalah godaan terbesar. Dia pasti sudah lama ingin bekerja sama dengan orang lain untuk mengamankan posisi tersebut. Bab 1590. Ihsan sungguh tidak menduga bahwa ada ahli bela diri seperti itu di dunia ini. Dia pun berkata, setelah melihat kemampuan tuan ini, aku sudah percaya sekarang. Maafkan ketidaktahuanku yang sebelumnya. Tuan tenang saja, asalkan Prabu mati, aku akan langsung membawa pasukan menyerang kota dan menghabisi seluruh pasukan kerajaan Nuala. Selain itu, wilayah kerajaan Nuala akan menjadi milik kita. Aku akan melaporkan semua jasa tuan agar raja memberimu hadiah. Ihsan berkata demikian untuk mengungkapkan rasa hormatnya. Kali ini, dia tidak berani bersikap lalai lagi. Bagaimanapun, kesenjangan kedua belah pihak sangat besar. Jika dia melakukan sesuatu yang berlebihan, mungkin nyawanya akan melayang kapan saja. Selain itu, Ihsan ingin membuat prestasi baru sehingga tidak boleh mati. Baik, aku sudah mengerti. Aku nggak akan membuang-buang waktu lagi. Bagaimanapun, sebelum kemari, aku sudah berjanji pada raja, nggak akan membuatnya kecewa. Aku akan pergi ke markas kerajaan Nuala dan membunuh Prabu malam ini juga. Kamu juga bersiap-siap, lalu bawa pasukanmu secara diam-diam ke markas kerajaan Nuala. Begitu berhasil membunuh Prabu, aku akan langsung mengirimmu sinyal. Ketika saat itu tiba, kamu tinggal serang mereka. Aku akan membantu supaya kalian bisa masuk dengan mudah, pesan Antares, lalu berjalan keluar. Benar-benar aneh. Begitu Antares pergi, Ihsan langsung terduduk lemas di kursinya. Adegan saat Antares menghancurkan barang-barang masih terukir jelas di benaknya. Masuk. Begitu mendengar perintah Ihsan, beberapa wakil jenderal bergegas memasuki kampnya. Mereka menatap Ihsan dan menyahut, "Jenderal." Semangat Ihsan telah kembali, dia tidak lagi terlihat lesu seperti sebelumnya. Begitu melambaikan tangan, dia langsung memerintahkan, suruh 3 pasukan bersiap-siap. Kita akan menyerang markas kerajaan Nuala nanti. Ingat, tinggalkan semua pangan di sini. Kita harus sampai di luar markas lawan secepat mungkin. Perang akan segera dimulai. Kita nggak boleh melewatkan kesempatan bagus seperti ini. Meskipun para wakil jenderal tidak tahu apa yang terjadi, semangat mereka telah berkobar-kobar. Mereka sudah bosan karena menunggu terlalu lama. Jika tidak ada perintah dari Ihsan, mereka pasti sudah pergi membalas dendam. Setelah berperang bertahun-tahun, ini pertama kalinya mereka kalah begitu tragis. Bagaimana bisa mereka menerimanya begitu saja? Dalam sekejap, semua pasukan siap untuk berangkat. Di sisi lain, begitu Antares berangkat, Biantara juga mendapatkan informasi sehingga segera melaporkannya kepada Wira. Bab 1591. Benar sekali, Biantara bergegas melaporkan semua yang dilihatnya. Orang itu berjalan dengan langkah yang ringan, jelas orang yang pernah kultivasi kekuatan internal. Selain itu, sebelumnya nggak pernah melihat orang ini di tenda kerajaan Beluana. Lagi pula, kalau benar-benar ada ahli seperti ini, bagaimana mungkin kerajaan Beluana akan kalah seperti ini sebelumnya? Perkataan Biantara memang masuk akal. Jari Wira mengetuk keningnya sendiri dengan lembut dan pikirannya mencoba menghubungkan petunjuk dari semua kejadian itu. Pantas saja Ciputra bisa begitu cepat menyatukan seluruh kerajaan Beluana dan berhasil naik pangkat. Ternyata, dia memang dibantu oleh Sekte Gunung. Hanya saja, orang-orang dari dunia persilatan ini biasanya nggak peduli dengan urusan kerajaan, kenapa kali ini mereka bisa tiba-tiba ikut campur? Hal ini juga yang membuat Wira merasa agak bingung. Namun, dia selalu yakin orang-orang dari Sekte Gunung ini adalah orang yang cerdas, mereka tidak akan melakukan hal yang sia-sia dan pasti ada keuntungan di balik semua ini. Mungkinkah orang-orang dari Sekte Gunung ini ingin mendapatkan sesuatu dari peperangan ini? Jangan pikirkan terlalu banyak dulu. Aku memang nggak ingin ikut campur urusan dua kerajaan ini, tapi sekarang orang-orang dari Sekte Gunung ini sudah ikut campur dan merusak keseimbangan. Meskipun Prabu sudah mengalahkan Ihsan, dia mungkin nggak akan bisa menghadapinya juga kalau orang dari Sekte Gunung ikut campur dalam peperangan ini. Bahkan nyawanya akan terancam juga. Jadi, sekarang aku hanya ingin membuat diriku menjadi lebih kuat dan tetap netral agar bisa melindungi orang-orang di sekitarku. Tapi, aku lebih suka situasi yang terbagi menjadi 3 kerajaan seperti sekarang dan nggak ingin situasi ini dihancurkan seseorang. Aku sendiri yang akan bertindak nanti. Aku akan pergi ke tenda Prabu untuk melihat keadaannya. Kamu terus diam-diam pantau gerakan di pihak Ihsan. Ada tanda-tanda apapun, harus segera kirim surat kepadaku. Dalam sekejap, Wira sudah pergi keluar pintu. Saat ini, situasinya makin mendesak dan dia terpaksa terlibat ke dalam situasi ini. Dia harus segera berangkat, tidak bisa menyia-nyiakan waktu sejenak pun. Biantara juga bergerak untuk diam-diam memantau gerak-gerik Ihsan.
4 jam kemudian, Antares tidak datang sendirian ke tenda Prabu. Saat ini, ada beberapa pasukan yang mengenakan seragam pasukan kerajaan Nuala yang berdiri di belakangnya, dia sendiri juga sudah mengganti pakaiannya. Sementara itu, orang-orang di belakang mereka adalah para ahli yang dibawanya dari Sekte Gunung. Dengan bantuan para ahli ini juga, Ciputra baru bisa mengendalikan seluruh kerajaan Beluana. Kali ini, mereka tentu saja harus turun tangan lagi untuk membantu Ciputra menstabilkan situasi ini. Tadi aku sudah mendapat informasi tentang letak tenda Prabu dari para pasukan itu. Aku yakin kalian semua sudah tahu tujuan kita kali ini datang ke sini, kan? Kalian nggak perlu bertarung mati-matian. Nanti kita hanya perlu langsung masuk ke dalam tenda, lalu bunuh Prabu saja. Setelah itu, kita semuanya mundur, jangan berlama-lama di sini. Kalau nggak, kita akan sulit untuk pergi kalau terjebak dalam situasi gawat. Aku sudah membawa kalian keluar dari Sekte Gunung, aku harus membawa kalian semua kembali dengan selamat juga. Antares juga memberikan beberapa instruksi dan semuanya menganggukkan kepala mereka. Tak lama kemudian, mereka segera bergerak menuju tenda di mana Prabu berada.